artificial sun atau proyek matahari buatan. Teman-teman pasti tak asing dengan proyek eksperimental raksasa di bidang fisika nuklir satu ini. Proyek perburuan, penciptaan, dan pengendalian plasma fusi layaknya fusi matahari dalam perangkat reaktor yang dikendalikan adalah impian besar umat manusia. Bagaimana tidak, seandainya suatu saat para ilmuwan berhasil mengendalikan plasma stabil berkelanjutan dengan suhu hingga 150 juta derajat Celcius dalam sistem perangkat magnetik reaktor. Artinya, kita telah menggenggam energi tak terbatas, terbarukan, ramah lingkungan, yang akan jauh lebih murah daripada pembangkit energi apapun yang pernah ada di bumi. Ya, thermal atau plasma yang sangat tinggi dalam reaktor dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Panas plasma dapat dikonversi menjadi uap dalam energi besar untuk digunakan sebagai pembangkit energi listrik. Selain itu, ia juga dapat dimanfaatkan untuk beberapa pengaplikasian lain, seperti untuk memproduksi EUV atau sumber ekstra ultraviolet, untuk mesin litografi di bawah skala 12 nanometer. Namun, meski super sangat menjanjikan, faktanya konsep ini merupakan salah satu proyek sains fisika yang paling sulit untuk disempurnakan. Bahkan, sejak beberapa dekade lalu perburuan teknologi ini dimulai. Hingga saat ini, tak ada satupun lembaga yang dapat menciptakan energi fusi stabil yang dapat menopang dirinya sendiri dalam reaktor kurungan magnetik. Bahkan, proyek reaktor tokamak terbesar di dunia, ITER, di CERN, Uni Eropa, harus dimundurkan 1 dekade karena ada kendala teknis dan finansial yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Ya, menciptakan reaktor kurungan magnetik yang dapat menahan plasma panas dengan medan magnet ultra kuat yang mengelilingi reaktor bukan perkara mudah, karena pastinya harus menggunakan bahan tahan suhu super tinggi dan super kokoh dengan sistem pendinginan kriogenik superkonduktor untuk memanipulasi medan magnet. Saat ini, kendala utama setiap mega proyek matahari buatan adalah menciptakan sistem kurungan reaktor dengan bahan yang tepat, kuat, dan dapat mengatasi tekanan dahsyat dari dalam. Karena inti dari proyek eksperimental ini adalah untuk menciptakan plasma panas yang stabil, layaknya fusi bintang atau fusi matahari kita. Asal Anda tahu, matahari kita dapat terus menyala super sangat stabil selama miliaran tahun, karena bintang kita menjaga intensitas reaksi fusi nuklirnya yang setara dengan 100.000 kali massa dari bumi, dengan memfusikan atom tunggal proton dan inti hidrogen dengan isotop hidrogen lainnya, hingga menghasilkan plasma helium-4. Iya, fusi rantai proton-proton ini berada dalam tekanan 100 juta atm di suhu minimal 15 juta Kelvin, dengan energi yang dilepaskan sekitar 20 juta kali lipat dari energi seluruh senjata nuklir yang dimiliki oleh umat manusia setiap detiknya. Iya, kestabilan matahari terletak pada kesetimbangan massa, densitas, dan kepadatan, juga tekanan yang sangat tinggi yang mempengaruhinya. Karena itu, jika kita ingin menciptakan plasma fusi stabil dalam reaktor kurungan magnetik seperti halnya tokamak, keadaan massa, densitas, dan tekanan harus diperhatikan. Karena itulah saat ini kendala untuk menstabilkan fusi dengan massa, densitas, dan tekanan tinggi adalah kemampuan dan daya tahan reaktor pengurung magnetik seperti halnya tokamak. Contoh, saat ini umumnya plasma fusi yang terbentuk dalam tokamak reaktor ataupun stellarator tokamak umumnya hanya berusia singkat beberapa menit saja. Hal tersebut terjadi karena banyak faktor. Salah satunya disebabkan oleh intensitas massa dan kepadatan plasma yang sangat minim, yang artinya untuk mendapatkan densitas atau kepadatan plasma yang stabil, kalian harus menambahkan massa atau bahan, yakni isotop-isotop hidrogen dengan lebih banyak. Namun diketahui, menginjeksikan massa bahan bakar lebih besar dalam reaktor tentunya akan memicu berbagai resiko, seperti halnya turbulensi plasma atau at localist mode (ALM),
sebuah fenomena keadaan plasma yang tak terbendung hingga kemudian menerobos penghalang medan magnet hingga kemudian akan menabrak dinding tokamak. Selain itu, penambahan bahan bakar atau massa juga dapat menciptakan banyak neutron energik yang dapat menabrak dinding reaktor. Karena neutron juga tak terpengaruh oleh medan magnet, dan seandainya hal itu terus dipaksakan, maka reaktor tokamak akan meledak dan hancur. Seperti yang kita tahu, reaktor tokamak diperuntukkan untuk mengurung plasma dalam medan magnetik, di mana isotop-isotop hidrogen yang berfusi atau bertabrakan dengan energi tinggi hingga menciptakan helium plasma, di mana plasma ini harus dikendalikan. Satu-satunya keadaan yang dapat menahan kilatan plasma adalah medan magnet, karena suhu plasma bisa mencapai ratusan juta derajat Celcius, yang notabene tak akan ada material yang dapat digunakan untuk menyentuh atau mengurung keadaan plasma tersebut, kecuali medan magnet. Dalam reaktor tokamak, sistem medan magnet dibuat dari bahan superkonduktor seperti halnya neodymium, di mana material superkonduktor tersebut wajib didinginkan secara kriogenik hingga suhu 0 mutlak. Ya, dengan sistem superkonduktor medan magnet dapat dibentuk. Reaktor tokamak bekerja dengan menekan dan mengompresi plasma dengan medan magnet dalam bidang torus atau donat, yang membuat plasma akan termampatkan. Namun di sini, meski plasma-plasma tersebut dalam kondisi termampatkan, diketahui keadaannya akan tetap sulit untuk stabil karena massa plasma masih sangat kurang. Namun, jika Anda tetap memaksa untuk menambahkan massa, turbulensi dan kekacauan juga akan terjadi, yang tentunya beresiko untuk meledakkan reaktor. Karena memang saat ini teknologi sistem reaktor masih terus disempurnakan. Sebut saja berbagai eksperimen yang dilakukan dalam 1 dekade terakhir untuk menciptakan material penyerap radiasi, seperti halnya sinar X atau gamma, di mana material-material ini dapat digunakan sebagai material pelapis dinding internal reaktor. Karena seperti yang kita tahu, sinar X atau gamma yang umum terbentuk dan diproduksi oleh reaksi fusi diketahui tak akan pernah terpengaruh oleh medan magnet dan dapat menembusnya yang akan menabrak dinding. Oleh karena itu, resiko melelehnya dinding karena hantaman sinar X dan gamma sangatlah tinggi. Begitu pula dengan tabrakan neutron dengan dinding. Neutron adalah emisi reaksi fusi. Neutron juga tak terpengaruh oleh medan magnet. Hantaman neutron terus-menerus pada dinding reaktor diketahui dapat menghancurkannya. Seperti halnya salah satu hasil eksperimen dari para tim ilmuwan Universitas Princeton, di mana mereka menyusun paduan tungsten litium untuk bahan dinding tokamak dan metode penaburan bubuk boron dengan sistem injeksi. Karena dalam uji eksperimental, bubuk boron dapat menahan paparan dari atom-atom cepat yang masuk. Selain itu, kelompok ilmuwan lain juga terus berupaya untuk menciptakan material paduan lainnya yang dapat menjaga dinding-dinding reaktor tokamak agar tidak hancur, sehingga plasma stabil dapat tercipta. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Profesor Kardus dari ITER Tokamak mengabarkan.